Nah, ini intinya di sini. Ayat 1 sampai 10. An na'rifa ba'da haqa'iqa anil jinni. Hendaknya kita tahu sebagian hakikat tentang jin. Contohnya, mislu annahum maujuduna fi'lan. Kita harus yakin jin itu punya eksistensi, punya wujud. Dan bisa baca bukunya Syekh Wahid Abdussalam Bali dari Mesir itu, usianya itu panjang, 500.000 gitu. 500 sampai 1000-an. Kalau kita 60 70. Ada jin itu ada. Ada yang muslim soleh, ada juga yang mudillun zalimun, ada yang zalim aja. Qabiluna lil hidayah, mereka juga bisa mendapatkan hidayah. Qabiluna li tauqi'i al jazai alaihim, juga menerima balasan atas amalnya. La yanfa'unal insa, tidak bisa memberi manfaat kepada manusia karena masing-masing diciptakan dengan alam yang berbeda, punya tugas masing-masing. Kita tugasnya di alam syahadah begini. Di alam jin ya mereka khusus ibadah di alam jin. Kalau ada yang nampak ke alam manusia itu melanggar aturan. Atau kalau ada manusia masuk ke alam jin itu melanggar aturan. Aturannya kita punya wilayah yang berbeda, jangan saling ngintip gitu. Kalau ada yang ngintip berarti itu membahayakan dirinya, bisa dikatakan itu jin tidak baik atau setan tadi, melanggar aturan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Rekayasa setan itu sangat lemah. Inna kaidakunna azim. Rekayasa ibu-ibu itu sangat hebat. Maka ibu-ibu itu lebih hebat daripada setan jin. Gak percaya? Bawa ikan paus dari laut, angkat ke dapur. Kira-kira ibu-ibu berani nggak sama ikan paus? Malah digoreng sama ibu-ibu. Karena ikan paus melanggar alamnya. Dia seharusnya ada di air kok ke darat. Maka lemah dia posisinya. Melanggar aturan. Maka kalau ada setan muncul dari jin, cukup katakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu huwas samiul alim. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setannya kabur. Itu setan jin, cukup a'udzubillah. Tapi kalau setan manusia nggak boleh a'udzubillah, nanti malah marah. Kalau setan manusia cara menolaknya adalah idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada setan manusia kasih dia hadiah yang banyak, uang yang banyak, oleh-oleh yang banyak, nanti dia takluk. Itu bedanya cara menaklukkan. Setan jin cukup ta'awud, setan manusia ini hebat. Ta'awud malah marah-marah dia. Harus dikasih oleh-oleh yang banyak. Biar nggak marah. La ya'lamunal ghaib. Jin tidak tahu alam gaib. Lam tu'adda lahum silatum bis-sama. Tidak disiapkan bangsa jin itu untuk nyambung masalah langit, masalah berita-berita langit. Dia memang ada alamnya tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nuqirra bihaqa'iqa imaniyatin muhimmatin. Kita harus mengakui tentang hakikat iman yang penting. Apa diantaranya? Mislu isbatil wahdaniyah lillah. Mengukuhkan keesaan Allah. Allah yang kita nomor satukan. Egosentris, yaitu diri kita, di nomor duakan. Ego sosial, yaitu lembaganya, kelompoknya, di nomor duakan. Yang pertama adalah Allah.
Nafyu as-sahibah wal walad. Menafikan istri dan anak. Allah Maha Suci dari istri, anak, itu semuanya tidak benar. Walam yakullahu kufuwan, lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan. Mengesahkan, bersihkan Tuhan itu dari segala kekurangan, dari segala kejelekan, bahkan dari pikiran kita sendiri. Contoh, kita memahami Allah itu maha sayang, sayang terbayang, memberi, mencintai, itu kan persepsi kita. Allah lebih daripada itu. Maka sering katakan Allahu subhanahu wa ta'ala, artinya maha suci dari segala naqais, kekurangan, dari aib dan seterusnya, dan juga dari hal-hal yang masuk ke dalam otak kita tentang Allah itu belum menunjukkan Allah yang sebenarnya. Karena hakikat orang kenal Maha Esanya Allah itu ketika mengakui bahwasannya rasio ini tidak mampu mengenal Allah yang sebenarnya. Hanya mengenal indikator-indikator ayat-ayat yang menunjukkannya kepada Allah. Wa isbat al-jaza fil akhirah, dan kita kokohkan kelak ada balasan di akhirat. Terutama mukhayyam Quran ini insya Allah peserta dan keluarganya kelak kita reuni di alam firdaus. Allahumma amin. Kita reuni di alam firdaus. Allahumma amin. Insya Allah kita reuni semua sekeluarganya di alam firdaus. Allahumma amin. Wa an iflati ahadin min khalqillah minal jaza al-adil wa annahu subhanahu wa ta'ala an-nafi ad-dar. Jadi tidak ada yang lepas makhluk manapun, terutama dari golongan jin dan manusia ini, dari pengadilannya Allah, nggak bisa. Dan Allah yang maha memberi manfaat, dan Allah yang maha memberi bahaya, itu hanya Allah semua. Wala ya'lamul ghaiba illallah, hanya Allah yang tahu yang gaib. Ini yang kedua. Yang ketiga, man yalja ila ghairillah, siapa yang kembali atau mencari kepada selain Allah, toma'an fi naf'in, karena ingin mencari hal yang keberuntungan, au daf'an lidurrin, atau menolak bahaya, la yanaluhu illa al-qalaqa wal hirata wal masyaqqata allati la rohata ma'am. Siapa yang mencari sesuatu baik manfaat atau menolak madarat kepada selain Allah, pasti ujung-ujungnya adalah kekecewaan, kebingungan. Apa ini masyaqqah? Tidak ada hal yang menyenangkan. Maka siapa saja, baik itu berupa Tuhan nafsu, Tuhan harta, Tuhan jabatan, Tuhan ilmu, Tuhan adab, Tuhan ibadah, itu harus disingkirkan semua. Yang kita tuju Allah, bukan instrumennya. Instrumennya apa? Ya makhluk ini. Ibadah itu juga makhluk. Alam raya ini makhluk. Jangan terlena dengan alam raya. Al-hakumut takasur. Nyari harta sebanyak-banyaknya boleh, tapi jangan lupa yang punya harta. Berdandan cantik untuk suami boleh, tapi jangan lupa yang punya tubuh, punya roh, punya akal, punya jiwa dalam diri kita semua, itu Allah.